Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 313. Pergilah. Zhang Chunqin berteriak dengan kasar. Berbalik secara langsung. Ren Yurou juga meremehkan pihak lain. Tadi aku bertanya padanya di dalam mobil, tapi dia tidak berkata apa-apa. Tapi sekarang dia berlari untuk mengatakan bahwa dia punya ide, bukankah ini sengaja berdebat dengannya? Apalagi sekarang aku sudah membuat ibuku marah, bukankah sudah terlambat untuk memberikan saran? Bu, jangan khawatir, mari kita selesaikan masalah ini dengan hati-hati. Ren Yurou bergegas membujuknya, dan Ren Dongguo sepenuhnya mempercayai Ye Tianzong. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia segera merasakan ada sesuatu yang terjadi, dan tanpa sadar berteriak, istriku, jika tidak, mari kita dengarkan baik-baik. Bagaimanapun, tidak akan ada kehilangan daging. Jika tidak ada nutrisi, kami akan memperlakukannya seperti, belum pernah mendengar apapun. Tetapi jika ada cara, itu tidak hanya akan membuat perayaan Anda terbuka, tetapi juga membuat orang-orang itu tutup mulut, bukankah lebih baik membunuh dua orang? Burung dengan satu batu. Ren Dongguo sekarang memiliki cukup suara di depan Zhang Chunqin. Tubuh yang sehat bukan lagi anak yang sakit. Sisi Zhong Xiliang dapat terintegrasi dengan sempurna. Selain itu, dia sangat strategis dalam melakukan sesuatu sekarang, dan setiap gerakannya memiliki sikap yang membuat dia jatuh cinta padanya saat itu. Jadi, sikap Zhang Chunqin juga mengalami perubahan mendasar. Aku bisa mendengarkanmu dalam banyak hal. Namun, dia, Ye Tianzong, hanyalah orang bodoh. Dan dia termasuk tipe orang yang menganggap menonton kegembiraan bukanlah masalah besar. Apakah kamu berharap dia membantuku? Sekalipun dia tulus, rekan saya pernah memiliki keluhan yang mendalam terhadap saya. Jika dia dibiarkan keluar, dia pasti akan membunuh saya. Saya tidak tahan, saya benar-benar tidak tahan. Wajah Zhang Chunqin penuh kesakitan, sepertinya dia tidak bercanda. Ren Dongguo merasa tertekan. Sulit untuk mengatakan banyak hal. Dan Ren Yurou sudah kesal, memelototi Ye Tianzong, dan berkata, Tianzong, jangan bicarakan itu. Karena ibu sudah mengambil keputusan dan akan membatalkan perayaannya, sebagai sebuah keluarga, kami hanya dapat mendukung dalam segala aspek. Jika Anda ingin mengatakan lebih banyak, setelah itu Anda tidak perlu berpartisipasi dalam apapun di rumah, mengerti? Saya dapat memberitahu. Ren Yurou serius. Wajar jika dia merasa kasihan pada ibunya. Namun, Ye Tianzong merasa mereka tidak membantu, melainkan merugikan perkembangan grup tata rias kecantikan. Setidaknya, perayaan tersebut tidak bisa dibatalkan. Jadi, meskipun Ren Yurou sangat bertekad, tapi Ye Tianzong menunjukkan ketangguhan yang langka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah, saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Tapi saya punya dua permintaan kecil. Yang pertama adalah mengubah jam buka salon kecantikan dari pagi menjadi sore. Lagi pula, Yurou, restoran hotpotmu akan segera dibuka, dan, Bu, hal-hal yang sudah disiapkan rekan-rekanmu sebelumnya juga akan terganggu. Kedua, perayaannya tidak bisa dibatalkan, tapi Bu, kamu tidak perlu membatalkannya. Hadir untuk saat ini. Sebagai putrimu, biarkan Yurou melakukannya untukmu. Pikirku, tidak ada yang akan mengatakan apapun, bagaimana kalau... Rencana Ye Tianzong agak mereda. Setelah mendengar ini, ketiga orang itu saling memandang dan merasa sedikit tertarik. Namun, Ren Yurou tidak bisa tidak mempertanyakannya dan berkata, jika kamu melakukan ini, rekan itu akan tetap datang. Terlebih lagi, dia mengenal ibu, dan dia secara alami mengenalku melalui aku. Datang untuk mempermalukan ibu, dan kemudian mengkritik kelompok kecantikan, jika kamu melakukan ini, aku khawatir itu akan. Hal-hal lain, aku akan mengurusnya. Bagaimanapun, jika Anda membatalkan perayaannya, Anda tidak akan bisa lulus ujian Nona Gu. Saya kenal Nona Gu. Dia pasti tidak akan setuju. Dia telah menginvestasikan 100 juta yuan. Apakah menurut Anda itu hanya lelucon? Kata-kata Ye Tianzong menusuk hati Zhang Chunqin. Justru karena kekhawatirannya terhadap Gu, dia menunda memberi tahu Gu. Kini, Ren Yurou dan putrinya sangat khawatir ketika Ye Tianzong menyebutkannya. Akhirnya setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya mengangguk setuju. Oke, aku menyetujui dua permintaanmu. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan rekan saya ini ketika saatnya tiba. Meski saya tidak mengharapkan bantuan Anda,
namun mengubah waktu dan mengganti peserta, saya berharap semuanya akan berakhir dengan baik. Zhang Chunqin kelelahan secara fisik dan mental. Dengan tanggung jawab yang berat di pundaknya, Ren Yurou memegang erat tangan ibunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bu, jangan khawatir, apapun yang terjadi di masa depan, kami adalah pendukung terkuatmu. Terkadang, kamu hanya ingin menjadi juga kuat, jadi rilekskan tubuh dan pikiranmu dengan benar, mungkin lebih baik." Zhang Chunqin mengangguk sedikit, lalu naik ke atas untuk beristirahat bersama Ren Dongguo. Para pelayan yang masih membersihkan meminta mereka kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Tidak perlu terburu-buru membersihkannya sekarang, besok masih banyak waktu. Kemudian, Ren Yurou berdua naik ke atas untuk mandi dan tidur. Sekarang, mereka masih tidur di ranjang terpisah, tetapi Ye Tianzong telah meningkatkannya, alih-alih meletakkan lantai, dia membuat tempat tidur baru. Pada villa berukuran besar, luas kamar tidurnya cukup besar, belum lagi 2 tempat tidur, bahkan 2 tempat tidur lagi sudah cukup untuk menampungnya. "Tianzong, apa rencanamu tentang ibuku?" Ren Yurou sedang bersandar di kepala tempat tidur, mengenakan piyama tule. Meski ditutupi selimut, penyembunyian lengannya tetap membuat orang melihatnya dan sangat terharu. Ye Tianzong memandangnya, dan berkata dengan ringan, "Bukan apa-apa, hanya menunda waktu, karena kita tidak ada hubungannya dengan rekan itu. Saya tahu, saya bisa menggunakan waktu saya di pagi hari untuk menanyakannya. Jangan khawatir istriku. Ketika tentara datang, kamu akan mampu menghentikan mereka. Ketika air datang, bumi akan menutupi kamu. Jangan terlalu memperhatikannya." Ren Yurou sedikit mengangguk. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia bertanya, "Jangan bicara soal pembukaan grup rias kecantikan. Besok, sudah waktunya restoran hotpot resmi dibuka. Saya sangat khawatir. Saya juga sangat percaya diri. Namun, ini adalah pertama kali saya bertugas menjalankan bisnis secara mandiri. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga di tengah-tengah. Apalagi sekarang manajer umum belum diputuskan. Besok, Anda akan bersaing dengan Cui Beibei. Ini, haha." Ye Tianzong tertawa, berjalan ke samping tempat tidurnya, menyentuh tangannya, dan berkata dengan nyaman, "Sayang, hal yang sama berlaku untuk restoran hotpot dan grup kecantikan. Hanya ketika sesuatu terjadi, kamu akan tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang kita sudah membayangkannya ribuan kali, tapi kami tidak akan menghilangkan kekhawatiran Anda. Selain itu, restoran hotpot kami berada di lokasi yang sangat bagus dan memiliki arus pelanggan yang sangat besar. Selain itu, kami juga telah melakukan cukup banyak publisitas di tengah-tengah, dan sekarang itu kami punya pelanggan, bahan hotpot kami juga punya tidak masalah, mungkin itu akan langsung laris. Terlebih lagi, di jalur pejalan kaki, pesaing terbesar kita adalah Lin Zhengzong. Tetapi bahkan bos mereka pun bekerja sama dengan kita. Katakan padaku, apa lagi yang perlu kita khawatirkan?" Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Yurou merasa nyaman. Namun, karena dipeluk oleh pihak lain, meski tidak sekuat dulu, ia tetap menolak dalam hatinya untuk membiarkan dirinya menerima bahwa dialah suaminya yang menidurinya. Tanpa sadar dia menarik tangannya, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tianzong, aku ingat aku sudah memberitahumu bahwa di dalam hatiku, aku tidak akan pernah bisa melepaskan seseorang, dan aku selalu memanggilnya kakak. Meskipun kamu dan aku secara hukum menikah, tapi kamu dan aku juga tahu bagaimana pernikahan kita digabungkan. Meskipun kamu selalu menjagaku dan banyak membantuku, tapi bagiku untuk menerimamu, aku takut." "Oh, tidak apa-apa, aku tahu." Ye Tianzong tersenyum canggung. Sejujurnya, jika pria yang Yurou pikirkan adalah orang lain, dia tidak hanya akan cemburu, tapi dia mungkin juga akan marah. Namun, yang disebut kakak adalah dirinya sendiri, tidak masalah. Bagaimanapun, suatu hari kebenaran akan terungkap. Dapat dilihat bahwa dia memiliki kesukaan tertentu pada dirinya sendiri sekarang, tetapi karena apa yang disebut sebagai kakak laki-lakinya, dia tidak dapat menerima pria manapun. Tidak sedang terburu-buru. Ye Tianzong berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saya menghormati pilihan Anda. Bagaimanapun, tidak peduli apa masa depan, Anda, Ren Yurou, adalah istri saya. Jika Anda tidak dapat menerima saya hari ini, itu tidak berarti Anda bisa jangan lakukan itu besok atau lusa." Untuk buka, Tianzong. Ren Yurou tidak ingin menyakiti Ye Tianzong, melihat senyum tegasnya, tidak tahan, tanpa sadar berteriak, "Aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk menyakitimu, berjanjilah, jangan sedih, oke?" "Hehe, apakah aku sedih? Tidur malam ini."
Ye Tianzong sedang memikirkan hal berikutnya untuk meluruskan pikirannya sehingga dia bisa mulai bekerja lebih baik. Besok pagi, bantu Ren Yurou membuat bisnis restoran hotpot berkembang pesat. Sore harinya pergi ke Beauty Makeup Group dan bertransaksi dengan rekan-rekan tersebut, agar urusan ibu mertua bisa terlaksana dengan lancar. Di malam hari, dia dan Liu Zineng harus pergi menemui Ye Qingfeng. Dia tidak tahu apa-apa tentang saudara yang muncul entah dari mana, dan dia harus mengetahui langkah selanjutnya dari Guild Chaebol. Jika tidak ada yang lain. Larut malam, Huo Fenghuang harus kembali untuk melapor mengenai batu nisan yang diceritakan oleh Sekte King Liu. Dia harus mencari tahu apa daftar orangnya. Dan itu saja. Bawalah informasi tentang negosiasi dengan Paviliun Tiansu. Adapun untuk menggabungkan keluarga Lin, dia harus bernegosiasi dengan Lin Changhui. Semula disepakati 2 lusa, jadi harus dilaksanakan lusa, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Semuanya diluruskan. Ye Tianzong sedang dalam suasana hati yang baik. Tetapi, berbaring di tempat tidur, bolak-balik, Ren Yurou, yang tidak bisa tidur, terus menatap tempat tidur Ye Tianzong dengan mata tajam. Dia telah berpikir, apakah perkataanku tadi menyakitinya? Emosi saya dan emosinya saat ini sangat halus. Sebenarnya pintu hatinya telah terbuka untuknya, namun karena urusan kakak, hal itu ada di dalam hatinya, yang tidak dapat diatasi. Tahun-tahun ini, dia telah menanyakan banyak cara. Namun tidak pernah ada hasil apapun. Apakah itu hidup atau mati, saya tidak tahu sama sekali. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Baik itu padaku atau pada Tianzong, aku harus punya penjelasannya. Sebenarnya, alasan kenapa aku bersikeras mencari Mei Mei dan Xiao Huan hari ini terutama karena mereka telah membantuku melacak petunjuk kakak. 2 tahun lalu, ketika mereka hendak menjelaskan petunjuk itu kepadaku, mereka tiba-tiba menemukanku. Di hutan purba. Hilangnya membuatku kehilangan kabar tentang kakak laki-lakiku. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk menemukannya lagi. Jika masih belum ada keberadaannya, maka aku tidak bisa menyakiti Tianzong lagi. Keberadaan kakak, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Jika aku mati, maka aku juga bisa melepaskan emosi yang mulai tumbuh dari masa kecilku ini. Bab 314. Dini hari berikutnya. Bangun pagi. Senang rasanya memiliki pelayan yang menunggumu. Setelah mandi dan turun, para pelayan sudah menyiapkan sarapan. Sangat kaya. Ada adonan stik goreng ala China dan susu kedelai, serta roti susu ala barat. Saat Ye Tianzong turun, ayah mertua, ibu mertua, dan istri semuanya turun ke bawah. Para pelayan menyiapkan sarapan, sementara Paman Fu memimpin sekelompok orang dan dengan hormat berteriak, "Tuan, Nyonya, Tuan Muda, Nona, sarapan sudah siap. Silahkan makan." Gaya ini. Hal ini membuat Ye Tianzong sedikit bingung. Seketika kembali ke perasaan zaman kuno. Ren Yurou pada awalnya bukanlah orang yang mencari kesenangan, dan menghadapi situasi ini, dia memasang ekspresi memalukan di wajahnya. Di sisi lain, Zhang Chunqin dan istrinya sangat gembira. Setelah bertahun-tahun diintimidasi oleh keluarga Ren, mereka akhirnya bisa merasa bangga dan bahagia, dan mereka juga berharap bisa bersenang-senang. "Ayo, nak, kita sarapan." Zhang Chunqin datang. Undang Ren Yurou. Namun, Ren Dongguo tampaknya terpesona olehnya, dan selera serta kesukaannya sangat berbeda dari Zhang Chunqin. Melihat Ye Tianzong masih dalam keadaan linglung, dia segera berjalan mendekat sambil tersenyum, merangkul bahunya, dan berkata dengan hati-hati, "Tianzong, keluarga kami masih memiliki cukup banyak properti sekarang, termasuk klinik Anda. Saya pikir kehidupan baik-baik saja. Jika demikian, maka Anda masih harus bersenang-senang. Jika Anda menemukan para pelayan ini melayani Anda tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi di masa depan. Ayo pergi, sarapan, jangan kaku." Ye Tianzong tersenyum kecut di dalam hatinya. Dia tidak terlalu ragu dan mengikuti Ren Dongguo ke meja makan. Seluruh keluarga bersenang-senang. Senang sekali bisa makan dan ngobrol. Kemudian, lebih dekat dengan rumah. "Putri, jam berapa restoran hotpotmu buka?" Zhang Chunqin bertanya. Ren Yurou menggigit adonan goreng dan berkata, "Pada jam 9, Tianzong dan saya akan pergi ke sana sebentar lagi. 2 manajer yang kami rekrut sebelumnya mengirimi saya pesan teks dan mereka sudah ada di tempat. Kami hanya perlu manajer umum." Berbicara tentang manajer umum, Ren Dongguo menyela dan mau tidak mau bertanya, "Yurou, bagaimana saya mendengar bahwa Anda tampaknya tertarik untuk mempekerjakan Cui Beibe?
Putri Cui Haoyang, pemegang saham kedua Ren Group, bukan. Itu hanya bocah nakal. Apa yang bisa dia lakukan? Putriku sangat mantap dalam melakukan sesuatu dan mempertimbangkan segalanya dengan matang. Kalau kamu bertanya padaku, pasti orang bodoh inilah yang menghasutnya. Zhang Chunqin memandang Ye Tianzong. Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh, mengangguk dan berkata, ya, saya memberi Yurou ide. Meskipun Cui Bebe sebenarnya sedikit lebih muda, kemampuannya cukup bagus. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tapi tidak apa-apa, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, mari kita biarkan waktu menguji apakah kita dapat melakukan pekerjaan itu. Mengapa? Mendengar. Ren Yurou tiba-tiba menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia adalah kandidat yang dikonfirmasi, dia tampaknya tidak terlalu senang. Apakah dia bisa menjadi pemilik restoran hotpot kita tergantung pada keberuntungan. Apa? Mendengar ini, baik Zhang Chunqin maupun Zhang Chunqin terkejut, dan mendengus dingin, apakah seorang gadis kecil bertingkah sok? Kenapa? Semua orang yang mampu di dunia ini sudah mati, kan? Apakah kamu harus menemukannya? Mendengar keluhan keduanya, Ye Tianzong segera merapikan semuanya dan berkata, ini adalah masalah kecil, dan bisa diselesaikan nanti. Baiklah, sarapan sudah selesai. Apa rencanamu hari ini? Ye Tianzong mengubah topik pembicaraan. Melihat suasana yang canggung, Ren Dongguo berkata, hari ini adalah pembukaan restoran hotpot, Tianzong, kamu dan Yurou akan mengelola restoran tersebut. Kemarin waktunya diubah sementara. Oleh karena itu, Beauty Group akan dibuka pada pukul 3 sore. Jika waktunya tiba, ingatlah untuk datang. Adapun ibumu dan aku, kami akan pergi ke salon kecantikan dulu untuk menjelaskan. Ke Tianzong, aku sudah menyiapkan klinik untukmu, termasuk dekorasi dan peralatan. Semuanya sudah siap untuk kamu buka bisnismu. Mendengar perkataan Ren Dongguo, Ye Tianzong segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya sebuah klinik kecil. Tidak masalah. Saya bisa membukanya kapan saja. Tidak perlu boros dan boros. Sekarang bahwa semuanya sudah diatur, istriku, apakah kamu sudah makan? Makan. Oke, ayo pergi. Ye Tian berdiri dan berdiri. Saya tidak ingin terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ren Yurou mengerti dan berdiri, lalu berkata, kalau begitu, orang tua, ayo pergi dulu. Pada jam 3 sore, kita berdua akan datang ke toko tepat waktu. Meninggalkan rumah. Keduanya melaju ke jalan pejalan kaki. Di tengah jalan, Ren Fengjiao menelepon. Sekarang, dia telah membawa Cui Bebe ke jalan pejalan kaki dan bertanya kapan dia bisa tiba. Terlihat bahwa industri Ren Fengjiao sendiri telah menjadi beban sekarang, dan dia hanya dapat menaruh harapannya sepenuhnya pada grup Ren. Namun, ada seorang kakak perempuan di grup tersebut, dan jika dia ingin memiliki kesempatan untuk menang, maka merayu Cui Haoyang menjadi satu-satunya penyelamat hidupnya. Oleh karena itu, menyelesaikan Cui Bebe telah menjadi prioritas utamanya. Ye Tianzong setuju sepenuhnya, biarkan mereka memblokir pintu terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan tiba. Menutup telepon. Ren Yurou, yang sedang mengemudi, memandangnya dengan curiga dan bertanya, Tianzong, tidak dapat disangkal bahwa Cui Bebe mampu. Selain itu, saya juga percaya jika dia bisa menjadi manajer umum restoran hotpot kami, dia pasti akan meningkatkan penjualan. Dan pertunjukan. Gelombang pasang mengangkat semua perahu. Namun, dia adalah putri Cui Haoyang, dan sekarang bibi kedua tertarik dengan masalah ini. Saya tidak bodoh, saya mengetahuinya dengan baik, dia hanya ingin menjilat Cui Haoyang, sehingga menjadi pengontrol grup Ren, tetapi kami semua telah pindah dari keluarga Ren, dan kami tidak ada hubungannya satu sama lain, mengapa Anda bersikeras mengarungi air berlumpur ini? Kamu bisa menanyakan itu, tapi kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu belum menyelesaikannya. Ye Tianzong tersenyum ringan dan berkata, ya, kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Ren sekarang. Saya orang luar, dan ibumu serta kamu telah sering diintimidasi oleh keluarga Ren selama ini. Tapi jangan lupa, keluarga kami ayah berasal dari keluarga Ren. Kamu punya restoran hotpot, ibu punya grup kecantikan, dan aku juga punya klinik. Meskipun ayah sekarang mengelola salon kecantikan, apakah itu sukarela? Tidak, hanya saja kami yang memilih istirahat untuknya. Jadi, Tianzong. Mata Ren Yurou terasa sedikit lembab. Dia tidak pernah menyangka Ye Tianzong akan berpikir begitu dalam. Semua orang di keluarga, termasuk ayah, sangat perhatian. Awalnya aku mengira kamu hanya mencari sesuatu untuk dilakukan,
dan bahkan di bawah tekanan ibuku, kamu bersikeras membiarkan Cui Beibei datang ke restoran hotpot. Sepertinya kamu berencana untuk mempertahankan Cui Beibei dan membiarkan Ren Fengjiao memenangkan hatimu dengan Cui Haoyang. Setelah itu, apakah kamu datang untuk membuat kesepakatan dengan Ren Fengjiao lagi untuk mempersiapkan kembalinya ayahku ke grup Ren? Kamu sangat suka membuat kesepakatan, aku tidak tahu apakah tebakanku benar. Hahaha. Ye Tianzong tertawa dan berkata, istri saya adalah orang yang mengenal saya. Tampaknya Anda semua tahu pola perilaku saya. Memang benar demikian. Kita semua membenci grup Ren, tetapi tidak peduli apa yang dilakukan kedua saudara perempuan itu pada akhirnya, saya berharap ayah akan mengambil kendali. Sejujurnya, saya pribadi merasa bahwa dia bukanlah orang yang lemah seperti yang terlihat dari luar, dan dia harus melakukan sesuatu. Terima kasih Tianzong. Bagiku, untuk orang tuaku, kamu telah berusaha sekuat tenaga. Saya melihat semua yang Anda lakukan. 15 menit kemudian, datanglah ke jalan pejalan kaki. Setelah memarkir mobil, keduanya keluar dari mobil. Saat ini sudah hampir pukul 9 pagi, dan jalur pejalan kaki kini sudah penuh sesak dan ramai. Meski sulit untuk berjalan kaki, melihat banyaknya orang, bisa diprediksi bisnis akan bagus di masa depan. Segera, datanglah ke restoran hotpot. Sekarang, Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian sudah berdiri di depan pintu, memimpin sekelompok karyawan, berdiri di depan pintu, siap memberi selamat kapan saja. Di sisi lain, Ren Fengjiao mendorong Cui Beibei setengah jalan, tetapi pihak lain sangat enggan dan berdiri dengan wajah dingin. Adapun orang-orang yang lewat, mereka semua tertarik dengan toko ini. Meski belum dibuka, mulai dari tata letak hingga dekorasinya, semuanya dilakukan oleh Yu Xiaoqing dan Ye Tianzong sesuai dengan instruksi Ye Tianzong. Saat ini, mereka sedang berada di sana. Mengenakan gaya pastoral, seolah-olah mereka kembali ke pedesaan. Warna-warna yang menarik. Kalau dulu menarik perhatian orang lalu menggunakan piring Anda untuk menarik perut orang, Anda akan langsung hits, selama Anda mempertahankannya di kemudian hari tidak akan ada masalah. Tianzong, apakah ini semua dirancang olehmu? Ren Yurou sangat bersemangat. Belum lagi para penonton, bahkan saya sendiri sebagai pejalan kaki pun mau tidak mau tertarik setelah melihat dekorasi seperti itu. Tarik perhatian orang dulu. Ayo istriku, toko baru buka hari ini. Kita melakukan pendekatan yang membumi kepada masyarakat. Tak perlu mengundang orang-orang besar untuk membantu seperti ibu dan yang lainnya. Hanya karyawan di toko kita saja yang mencoba semaksimal mungkin untuk menarik pelanggan. Meski makan hotpot di pagi hari, asalkan rasanya pas dan harganya pas, kita pasti bisa menarik perhatian orang. Dengan Ye Tianzong menemaninya, Ren Yurou sangat percaya diri setelah mengangguk, dia berjalan mendekat. Tuan Ren, Tuan Ye, Yu Xiaoqing dan keduanya memimpin teriakan itu. Karyawan lainnya juga berteriak. 4 koki, 16 pembantu, dan 2 manajer cabang, selama Cui Beibei terpilih sebagai manajer umum, semuanya akan baik-baik saja. Sedangkan untuk persewaan toko ini memiliki 2 lantai, dengan lebih dari 20 stand di setiap lantainya, jika usahanya penuh maka omset dalam sehari tidak terbayangkan. Yurou, Tianzong. Pada saat ini, Ren Fengjiao menarik Cui Beibei yang enggan dan berkata sambil tersenyum, hari ini restoran hotpot dibuka, saya membawa Beibei ke sini untuk melapor. Bagaimanapun, sebagai manajer umum, haruskah saya membiarkan dia berhenti? Cui Beibei menyela, dan berkata dengan nada menghina, 2 hari yang lalu, saya menunjukkan bakat saya, tetapi saya tidak berniat mengambil pekerjaan di sini. Saya tetap mengatakan bahwa, menurut saya, restoran hotpot ini hanyalah bengkel kecil, tidak cukup untuk mendukung ambisi saya. Alasan mengapa saya datang hari ini adalah karena Ye Tianzong mengatakan bahwa kamu ingin memperbaiki kekurangan rencana saya. Namun, saya harus menghadapi krisis hari ini. Jadi, saya datang hanya untuk menantang diri saya sendiri ya, apakah kamu mengerti? Beibei, kamu. Ya, hari ini, kamu di sini untuk menantang. Sebelum Ren Fengjiao sempat menyelesaikannya, Ye Tianzong terkekeh dan berkata, kalau begitu kamu tetap di dekatmu dan undang para tamu untuk duduk dan makan dan minum. Pada hari pertama pembukaan, selalu ada berbagai masalah. Lalu, apa itu artinya adalah Anda pertama-tama mensimulasikan posisi manajer umum, dan Anda menangani perselisihan ini sementara saya melihat dari samping. Anda memiliki satu kesempatan untuk meminta bantuan. Jika Anda meminta bantuan, saya akan membantu menyelesaikannya. Maka Anda akan memiliki untuk menjadi anggota restoran hotpot kami mulai sekarang. Manajer umum,
Jika tidak, tidak masalah. Cui Bebe sangat percaya diri dan berkata, saya tidak percaya ada krisis yang dapat menyulitkan saya. Bersambung.